Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan membahas diskusi kelompok kami tentang materi kelompok dalam organisasi. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Halo, perkenalkan, nama saya Cynthia Leonde Josmar Siagian dengan NIM 10202404. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Edison Raja dengan NIM 1020240443. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mutiara Genovia Putri Huta Barat dengan NIM 1020245051. Nah, di materi kali ini tuh kita memiliki beberapa hal yang akan kita bahas. Ada 6 hal. Yang pertama ada definisi dan jenis kelompok. Kedua ada proses pembentukan kelompok. Ketiga ada dinamika kelompok dalam organisasi. Yang keempat ada faktor yang mempengaruhi. Yang kelima tantangan dalam kelompok organisasi. Yang keenam ada manajemen kelompok dalam organisasi. Nah, terus apa sih yang dimaksud dengan kelompok dalam organisasi? Kelompok dalam organisasi merujuk pada sekelompok individu yang berinteraksi secara teratur, berbagi tujuan bersama, dan bekerja sama untuk mencapai hasil tertentu. Dalam psikologi industri dan organisasi, memahami kelompok sangat penting karena mereka mempengaruhi produktivitas dan budaya kerja serta hubungan kerja. Terus ada jenis dan definisi kelompok. Kelompok adalah sekumpulan individu yang memiliki interaksi dan saling berketergantungan untuk mencapai tujuan bersama. Terus ada juga 3 jenis kelompok. Yang pertama adalah kelompok premier. Kelompok premier ini adalah kelompok yang ukurannya kecil, tetapi tidak semua kelompok kecil itu bisa disebut kelompok premier. Selanjutnya ada kelompok formal. Kelompok formal dibentuk secara resmi oleh organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, contohnya tim proyek, departemen, dan komite. Yang terakhir adalah kelompok informal, terbentuk secara spontan berdasarkan hubungan sosial dan minat sesama, contohnya kelompok makan siang atau kelompok olahraga. Jadi selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi prestasi yang ada di kelompok. Jadi ada dua, yaitu faktor eksternal dan juga faktor internal. Faktor eksternal ini juga meliputi tentang strategi organisasi, struktur wewenang, peraturan, proses seleksi, penilaian prestasi, dan juga sistem imbalan, dan yang terakhir itu tentang budaya. Lalu ada faktor internal yang mencangkup kemampuan dan juga karakteristik. Lalu selanjutnya ada dinamika kelompok dalam organisasi. Dinamika kelompok mencakup interaksi dan proses yang terjadi dalam kelompok. Juga norma kelompok yang berarti aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku anggota. Peran dalam kelompok itu meliputi task role, social role, dan dysfunctional role. Task role sendiri itu berarti peran yang fokus pada pencapaian tugas seperti pemimpin atau koordinator. Dan social role itu sendiri berarti peran yang mendukung hubungan antar anggota seperti mediator atau motivator. Lalu ada dysfunctional role yang berarti peran yang menghambat kerja kelompok seperti pengkritik negatif. Lalu ada kohesi kelompok. Kohesi ini sendiri berarti tingkat keterikatan antara anggota dalam kelompok. Kohesi yang tinggi dapat meningkatkan produktivitas, tetapi terlalu tinggi dapat menyebabkan groupthink. Tantangan dalam kelompok organisasi. Jadi di tantangan ini sendiri ada konflik antar anggota. Konflik ini bisa terjadi karena perbedaan pendapat, tujuan, ataupun nilai. Lalu ada groupthink. Groupthink sendiri itu berarti tekanan untuk mencapai konsensus yang mengurangi kualitas keputusan. Lalu ada free rider problem. Jadi free rider problem ini berarti anggota yang tidak berkontribusi secara aktif, tetapi tetap menikmati hasil kerja kelompok itu tersendiri. Lalu ada polarisasi kelompok. Keputusan kelompok menjadi lebih ekstrim dibanding pandangan individu itu sendiri. Oke teman-teman, setelah ada yang namanya tantangan, pasti ada yang namanya dengan strategi untuk meningkatkan apa itu efektivitas kelompok. Jadi kelompok kami itu menjelaskan 3, yaitu ada namanya tim pelatihan, penempatan tujuan bersama, dan juga evaluasi dan umpan balik. Nah, tim pelatihan itu apa? Tim pelatihan itu adalah bagaimana kita mengadakan pelatihan ini untuk meningkatkan sebuah keterampilan dan juga komunikasi dan juga kolaborasi antar anggota kelompok. Lalu yang kedua itu penetapan tujuan bersama itu bagaimana cara kita untuk menetapkan tujuan kita, tujuan kelompok ini yang jelas dan juga dapat kita ukur untuk meningkatkan kinerja dan juga fokus kita dalam motivasi kelompok. Lalu yang terakhir ada namanya evaluasi dan juga umpan balik. Nah, strategi ini tuh kita melakukan evaluasi secara rutin terhadap kinerja kelompok, dan juga kita juga selain itu memberikan ada yang namanya umpan balik konstruktif dan untuk perbaikan. Lalu ada namanya manajemen kelompok dalam organisasi. Nah, di situ terdapat ada fasilitas komunikasi dan juga pelatihan tim. Jadi fasilitas komunikasi ini adalah bagaimana kita menggunakan teknologi dan juga bagaimana kita rapat reguler untuk meningkatkan interaksi ataupun komunikasi antar anggota. Lalu pelatihan tim itu adalah bagaimana kita mengembangkan keterampilan kerja kita dengan kerjasama dan juga pemecahan masalah. Lalu penetapan tujuan yang jelas. Nah, ini tuh membantu kelompok kita ini untuk tetap selalu fokus pada pencapaian target dalam suatu kelompok. Lalu evaluasi dan feedback. Mungkin evaluasi dan feedback ini teman-teman mungkin sudah pada paham apa yang namanya evaluasi dan juga apa yang namanya feedback. Jadi di sini tuh definisinya adalah
kita memberikan umpan balik untuk memperbaiki kinerja dalam sebuah kelompok ketika ada suatu masalah. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya.